Baik, di sini saya sudah memegang nama-nama narasumber itu, Pak. Jadi sebelum acara ini dimulai, jadi ada beberapa narasumber yang sudah disetorkan kepada kami. Yang pertama itu ada Mas atau Bapak Roy Napitukulu sebagai founder Indonesia Marine Equipment. Selamat. Lalu ada Bapak Ibu Tu Agus Aryadi sebagai branch manager PT Meratus Line. Selamat. Lalu ada Bapak Arga Setia Anggara dari Technical Superintendent Gender Gender. Group. Lalu selanjutnya ada Bapak Rahmawan Dwi Sulistyo sebagai CEO PT Zatria Awan Konsultan. Lalu ada Ibu Siti Lazuardi selaku dosen Teknik Transportasi Laut ITS. Ada Mas Fadila Wardana selaku Senyumnya maksa ini senyumnya. Lead Business Development Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Lalu untuk ini Pak, saya mau tanya awalnya bagaimana mencetuskan Mars itu Pak? Itu tugas pengkaderan atau memang kepingin sendiri waktu itu Pak? Oke, bicara tentang Mars, sebenarnya ini tidak luput dari milestone-nya. Milestone-nya adalah batu utamanya ada di P44 sebenarnya dulu. Kalau bisa dibilang setelah kita ombak dan kemudian naval camp, kita di baiat, kita jadi P45 yang sudah solid tapi masih rapuh dalam organisasi. Di situ kita ada P44, ada Mas Nuril juga di sini yang mulai banyak membuat sejarah ya. Jadi P44 dan P45 waktu magang himpunan itu banyak sejarah tercipta. Semua administrasi itu dibakukan, yaitu program-program, kemudian organization chart juga dibakukan. Kemudian di situ ada slot Mas Perkapalan, ada slot jargon ITS, kemudian kita patenkan beberapa poin-poin penting dari itu. Dan di situ juga nanti pas sesinya P44 ada itu kita melahirkan sampan juga pas tahun itu juga, sampan 1 dan sekarang mungkin masih ada ya, itu masih luar biasa. Itu batunya ada di situ ketika kepengurusan P44 dan dibantu P45. Jadi Mas Perkapalan adalah salah satu waktu itu slot yang kita harus punya ini loh. Jadi idenya itu dari himpunan gitu loh. Jadi bukan saya semata-mata buat lagu. Saya jalan ketika itu Mas Nuril dan teman-teman bilang, Pak Arga, Mas Arga, gak mungkin itu coba bikin gitu kalau punya inspirasi. Dan saya pengen juga meniru kayak W.R. Supratman, kayak Simanjuntak yang bisa punya lagu yang tegas, menggambarkan perkapalan, tapi dan akan dibakukan sampai seterusnya gitu. Alhamdulillah saya mendengar ini dibakukan tapi nadanya hilang, ya saya tetap bersyukur sih. Jadi selain Mars itu ada juga jargon, itu diciptakan oleh P42 Mas Heromi, itu Vini Vidi Vici, itu jargon kita, dan saya harap juga itu tetap dipegang di anak-anak himpunan pada khususnya dan anak-anak kapal pada umumnya. Baik Pak Fadila, ya. Waktu berkuliah dulu seperti apa Pak yang dirasakan waktu? Apa sih rasanya kuliah di ITS? Apa pengalamannya? Kita nggak cuman punya teman, kita nggak cuman punya rekan seangkatan, tapi kita punya bonding persaudaraan yang kuat di antara kami di P45. Jadi kalau zaman dulu ada namanya pengkaderan, kalau teman-teman di YouTube mungkin ada yang dengar, apa sih pengkaderan ospek, yang waktu itu kita ngalaminnya gini banget ya. Cuman setelah 15 tahun berlalu, sekarang udah 15 tahun berlalu, itu yang justru membuat kita menjadi punya bonding antara satu dengan yang lain. Jadi di pengkaderan itulah karakter kita dibuat, di pengkaderan itulah persaudaraan kami diciptakan hingga akhirnya seperti sekarang. Di kampus, sebenarnya kuliah di kampus itu adalah wadah untuk menciptakan, kalau dibilang link sih nggak cuma link ya, tapi bonding kepada teman-temannya. Mungkin sekarang kalian di kampus ada yang kaya, ada yang lebih beruntung dan ada yang kurang beruntung.
Jangan pernah merasa teman itu toksik. Ah, teman ini nempel mulu, minta dibayarin makan mulu. Sekarang mungkin kondisinya kayak gitu. Tapi nggak ada yang pernah tahu loh 10-15 tahun ke depan. Ya kita nggak akan tahu yang rencana di depan. Artinya bonding itu penting sesama teman. Dan ketika kita sudah di dunia pekerjaan, ternyata teman itu sangat bermanfaat loh. Luar Benar biasa. sekali. Ikatannya itu luar biasa sekali. Siap, Dan kalau siap. ditanya lagi, apa sih yang didapat dari kampus yang sekarang diimplementasikan di dunia kerja? Banyak. Yang pertama, yang paling saya rasakan yang didapat di kampus dan diimplementasikan di dunia kerja adalah mental. Mental kita ditempa habis-habisan. Ngerasa nggak sih waktu asistensi ke dosen, Pak mau asistensi, ntar aja dulu lah. Itu mungkin semua ngerasain. Mungkin sampai sekarang ngerasain. Tapi itu juga terjadi di dunia kerja. Ketika kita mau, Pak izin ngadep atasan, kamu nggak lihat saya lagi sibuk. Nah, kalau kita udah biasa digitu sama dosen, pancet ay, podo ay, karo dosenku nang kampus. Nggak kaget gitu loh. Jadi nikmatin aja teman-teman apa yang didapat di kampus, karena suatu saat itu akan jadi berkah buat kalian semua. Itu sih. Kepada Bapak Rahmawan Dwi Sulistyo. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ini saya membaca pengalaman yang berkesan waktu zaman mahasiswa, 1 tahun pengkaderan dengan kepala gundul. Jadi emang awal pengkaderan dulu kita kan diminta SC. Oh, Nah, waktu potong tanpa konfirmasi saya buat sirip 3 gini. Setelah sirip 3 ternyata cuma saya aja yang potong kayak gitu. Yang lainnya 1 senti tapi tidak ada sirip 3-nya, lambang perkapalan itu. Akhirnya kesepakatan kita gundul terus sampai 1 tahun. Efeknya ya dari pengaderan ke pekerjaan saya dulu. Jadi kebanyakan hubunganku itu kalau docking itu sama orang-orang bawah, Mas. Jadi kayak tukang las, tukang cat, hubungannya itu sama-sama kayak itu ya. Ngelo atine orang-orang itu harus pinter-pinter hubungannya sama pengaderan. Jadi mental kita ngadepi orang-orang itu sangat berpengaruh lah. Terus empat peran dan fungsi mahasiswa yang utama sudah benar sekali. Itulah yang harus kita pegang sampai ke dunia kerja ya. Jadi jangan pernah lupa kenapa kita berbeda dengan siswa, karena ada maha di situ, karena kita mempunyai kewajiban berfungsi sebagai 4 itu tadi. Kita adalah agen perubahan, kita adalah penggerak moral, kita adalah iron stock untuk meregenerasi pemimpin-pemimpin yang ada. Kemudian kita juga sosial kontrol. Jadi dimanapun di kehidupan bermasyarakat, di kehidupan bersosial di kampus ataupun di perusahaan, attitude yang mengarah ke situ, profesionalisme itu sangat penting. Sebenarnya kita banyak koreksi kalau dari di tempat saya banyak koreksi lulusan kita menutup terhadap dunia baru. Pikirannya belum tegas, belum PD-nya belum keluar. Itu permasalahan yang saya hadapi. Saya dapat koreksi dari teman-teman saya di kantor. Jadi ini kalau saya lihat menjadi PR buat kalian semua, karena saya lihat rasa loyalitas mereka beralter menurut saya lebih kuat daripada yang dari ITS. Ya. Tadi ada ombak, ada apa kayak gitu ya. Tapi kok tidak membuat itu lebih solid gitu maksud saya ya. Rasanya spirit of the corp-nya gitu yang kurang. Misalkan alumni kita menjabat di suatu tempat, contoh ya. Malah jarang yang ke kampus itu. Oke, jadi gimana untuk mendapatkan pekerjaan atau apa? Ya, secara teori pasti ada sesuatu yang harus dicapai di situ, yang pasti lulus. Kalau bicara tentang pekerjaan, karir itu sendiri banyak orang yang salah tangkap. Karir sebenarnya tidak seperti yang banyak orang bilang. Jadi karir itu adalah sebuah proses atau perkembangan dari suatu pekerjaan seseorang yang bermanfaat, baik digaji maupun tidak digaji. Jadi itu juga karir. Jadi kalau ada orang berkarir di dunia infak, sodako, atau di dunia dakwah segala macam yang nggak punya gaji, itu juga karir. Jadi untuk menjadi kayak Pak Triwilas bilang tadi, mentalitas, loyalitas itu yang sekarang masih kita pertanyakan. Jadi untuk memulai karir
karir kita harus punya dari awal ada 4 poin, yaitu 1, knowledge. Knowledge itu kita dapat dari kita kuliah sampai lulus. Knowledge ada SKS di situ, kalian bisa mendapatkan IPK, itu sangu uang saku pertama. Kemudian ada attitude. Attitude di situ adalah sikap. Sikap yaitu tadi ada mentalitas, ada optimis, ada open mind dan sebagainya. Kita punya sebuah mental yang kita kayak tadi Mas Fadil bilang lulusan terlalu tertutup apa. Soalnya banyak memang dari beberapa studi di lapangan juga lulusan kita fresh graduate itu sudah memilih pekerjaan. Pandangan-pandangan seperti itu yang harus dihilangkan ya. Jadi kita harus open mind apapun itu. Kalau kita fresh graduate kita butuh proses untuk menjadi seorang yang expert atau experience. Kita butuh jam terbang, kita butuh bimbingan juga. Jadi itu adalah awalnya. Attitude itu sangat penting. Yang terakhir adalah C, yaitu community. Community di sini adalah perkumpulan ya. Itu adalah jalan kita juga mendapatkan pekerjaan yang sangat-sangat mudah. Ya, jadi itu tadi ya, knowledge. Jadi jangan menyepelekan kuliah. Kalau ada yang bilang kuliah nggak terpakai itu apa namanya soft skill aja, salah. Ya, itu kemudian ada attitude, kita punya sikap yang baik, kita punya motivasi yang benar, kuat. Jadi jangan khawatir tidak ada pekerjaan atau tidak dapat pekerjaan. Selama kalian memegang 3 kunci tadi, insya Allah dengan berdoa kalian akan mudah sekali mendapatkan pekerjaan. Kalau dari sisi kacamata saya nambahin tadi yang dari Mas Arga. Sebenarnya pertanyaannya mau saya balik Mbak Niken. Kalau Mbak Niken nanti pasti interview kan ditanyain kayak gini. Mbak Niken bisa kasih apa buat perusahaan? Nah, jawaban itu siapin. Jadi artinya adalah kalau Mbak Niken tanya alumni seperti apa perusahaan, fresh graduate seperti apa yang dikasih perusahaan, kalian teman-teman yang sudah kuliah di ITS sudah punya bekal yang sangat kuat, di mana kalian sudah mengantongi sertifikat kelulusan dari ITS Teknik Perkapalan, itu namanya di dunia maritim udah silver ticket lah ya, tinggal sedikit lagi sebenarnya. Kebanyakan fresh graduate ketika ditanyain kayak gitu, jawabannya itu kalau bahasa saya ngeblur, simple aja, kasih jawaban yang memang konkret bisa dilakukan, dan itu memang the best of you. Cuman yang masih harus diimprove adalah teknik komunikasi. Nah itu. Jadi cara berkomunikasi yang baik, bisa menyampaikan sesuatu dengan tenang, bisa menyampaikan sesuatu dengan terperinci, sistematis, itu yang menunjang karir sebenarnya. Tapi orang pinter yang bisa menyampaikan apa yang ada di otaknya menjadi idenya, itu yang nggak banyak gitu. Kebanyakan mahasiswa yang fresh graduate kurang bisa atau tidak pede untuk menjual diri. Nah, tentunya menjual diri itu juga dibutuhkan komunikasi yang baik. Ketika bisa menyampaikan atau menjual kemampuan teman-teman dan orang lain tahu bahwa teman-teman mampu, insya Allah kesempatan untuk berkarir itu akan semakin lebih. Mungkin untuk mengakhiri sesi pada malam hari ini, 1-2 patah kata dari teman-teman P45 sampaikan bahwa memang sangat penting itu komunikasi. Jangan sampai terlalu milih-milih, perusahaannya kecil lah atau apalah. Yang penting itu bukan seberapa besar perusahaannya, tapi seberapa besar kontribusimu nanti ketika sudah bergabung. Sarannya adalah banyak-banyakin acara, gimana caranya gaulnya ini, bergaulnya teman-teman ini lebih luas gitu Pak, apalagi untuk di FTK-nya. Tolong kenali diri Anda sendiri, yang ingin Anda capai apa, nah tolong benar-benar pahami itu, sehingga untuk mencapai karir yang disampaikan tadi oleh Mas Arga, itu bisa sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Saran untuk masukkan ke kampus bisa nggak, mumpung ada Pak dosen-dosen? Boleh Pak, boleh. Di studi special service vessel, jadi kapal khusus perlu ditambahkan sepertinya. Jadi ya itu sepertinya mungkin cuma kapal ikan dan kapal
Cepat. kecil yang Kapal lain. cepat, Pak. Jadi kapal-kapal yang sudah berteknologi tinggi dan sekarang banyak beroperasi juga di kemaritiman kita. Jadilah para pejuang tangguh, jadilah pejuang yang tidak pernah runtuh, karena perkapalan adalah singkatan dari perkasa dan pasti bisa diandalkan. Vivat perkapalan! Hidup perkapalan. Hidup perkapalan. Hidup perkapalan. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, tiada gading yang tak retak, karena manusia adalah tempatnya orang bersalah. Dan juga bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Saya Sampangestu selaku host dari P55 mengucapkan undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.